Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian kabarnya? Kok aku kabarnya tiba-tiba badan aku kok pada sakit ya? Karena kemarin kayak abis main gitu. Ya, main di mall sih, tapi kayak pada sakit gitu. Ya, kayak main apa? Basket yang gitu, kayak di time zone. Oke. Kali ini aku mau bawain tarot reading. Temanya yaitu yang menyesal setelah menjauh, ya. Siapa yang menyesal setelah kamu dan dia menjauh, ya. Kira-kira siapa orangnya? Nanti aku cek, kita cek bareng-bareng ya. Mungkin ini isinya itu readingnya tentang personality, karakter seseorang, fisik, energi dia, energi hubungan kamu dan dia seperti apa mungkin. Nanti kita cek aja sama-sama ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang karena menarik energi banyak orang. Mungkin bisa aja resonate-nya cuma beberapa hal aja. Jadi dimaklumi ya, nggak usah baper, nggak usah ngegas. Santai aja ya. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke. Udah itu aja deh, langsung aja yuk. Check it out. Yang menyesal setelah kamu dan dia menjauh. Dia mungkin seseorang yang pendengar yang baik ya. Entah buat kamu pendengar yang baik atau memang dia itu pendengar yang baik buat sebagian orang di sekitarnya. Iya. Dia itu baik aja gitu atau senang suka ngedengerin cerita orang lain sharing ke dia, atau dia mungkin tipe-tipe yang enak gitu ya diajak sharing, diajak cerita buat orang sekitarnya. Atau waktu kamu sama dia dekat atau punya hubungan ya kalian. Aku belum lihat sih kalian pernah punya hubungan atau dekat aja ya. Ini kan baru di awal ya. Nanti kita cek. Tenang. Aku lihatnya mungkin kamu sama dia dulu pernah sharing atau cerita ya waktu kalian dekat ya. Ada yang cerita seru, lucu-lucuan, nggak penting, atau mungkin ada sebagian dari kalian yang sampai sleep call gitu ya. Pokoknya di sini waktu kamu dekat sama dia atau kamu waktu punya hubungan sama dia, kalian tuh jadi tempat sharing, tempat bercerita. Cerita apa aja. Yang jelas bukan ceritain aku kan. Bukan gosipin aku ya. Dia ini tipenya agak pemikir. Bisa juga sebagian dari mereka ini masih suka mikirin kamu. Iya. Ada yang masih menyimpan perasaannya sama kamu, ada yang masih memendam perasaannya ke kamu ya. Ada yang di sini aku ngerasa dia itu fisiknya ya, tubuhnya itu kayak kecil, mungkin kurus ya. Ada yang kurus. Itu yang baru aku lihat. Nanti kita cek lagi. Dia ini suka stalking atau suka kepoin kamu. Iya. Diam-diam kepo gitu ya, diam-diam stalking ya. Mungkin kamu lihatnya dia yang acuh, cuek atau nggak peduli sama kamu, tapi dia suka kepoin kamu. Dari mana aja sih? Bisa dari kehidupan nyata atau dunia maya atau dunia halu gitu ya. Dia kadang berusaha kepo atau masih mau tahu tentang kamu sih. Dia ini sebenarnya orangnya nggak gampang ya buat dideketin gitu, atau nggak gampang buat dekat sama orang. Dia selalu memberikan batasan atau jarak gitu sama orang lain, sama siapapun, apalagi sama orang yang baru dia kenal ya. Tapi jiwanya dia tuh kayak pemberani, kayak nggak ada takutnya gitu sama orang lain. Iya, tuh dia kayak suka membatasi diri dari orang lain, entah misterius atau tertutup ya. Pokoknya dia suka kasih batasan gitu ke orang lain, kayak kasih pagar gitu ya,
supaya emang dia nggak terlalu suka mungkin dekat sama orang lain, atau mungkin dia emang nggak terlalu suka buat punya apa ya, interpersonal gitu ya, apa hubungan interpersonal yang dekat sama orang. Ada yang memang orangnya ini kalau misalnya udah bekerja ya, dia itu cukup ini apa, kompeten dalam pekerjaannya. Mungkin dia seseorang yang memang ahli dalam pekerjaannya, ya, seseorang yang cukup ahli gitu di dalam pekerjaannya. Mungkin dia punya skill atau kemampuan yang bisa apa ya, bagus lah skillnya gitu, ya. Beberapa dari mereka suka ini juga sih, kayak suka bekerja gitu ya. Suka bekerja tuh apa ya, workaholic kali ya kita bilangnya ya. Tampilannya ini ada yang sederhana orangnya tuh sebenarnya. Sederhana, terus dari penampilan kita lihat sederhana, tapi ada agak sedikit fashionable gitu. Penampilannya oke, menarik, tapi sederhana gitu ya. Orangnya ada yang nggak banyak bicara orangnya nih, nggak banyak bicara, sedikit kalem mungkin ya. Dan orangnya mungkin cantik, mungkin ganteng, menarik. Jadi kadang banyak orang yang mau mendekat ke dia, atau banyak orang yang suka gitu deket sama dia. Mau lawan jenis, mau bukan lawan jenis gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang kadang bikin orang tuh tertarik sama dia. Atau memang auranya dia tuh bagus, positif, atau baik, itu auranya mungkin terpancarnya baik ya, dia lihat orang lain. Atau mungkin dia itu punya keunikan, bisa juga. Pokoknya ada yang bikin orang lain tertarik gitu sama dia. Entah sih ya nih apa nih. Di sini ada kartu Five of Wands. Iya. Orang tuh kadang mau dekat ke dia, tapi kadang kayak ada apa ya, orang takut buat deket sama dia, segan kali ya. Mungkin orang ngelihatnya tuh dia apa ya, apa sih ya, mungkin punya value kali ya, yang bikin orang tuh kayak sulit buat deket sama dia, atau takut, segan buat deket sama dia. Sebenarnya orangnya santai sih, baik, murah senyum, nice, mungkin friendly ya orangnya tuh. Iya. Dia ini orangnya cuek, mungkin tipe-tipe kayak Aquarius gitu, energi Aquarius yang cuek, yang bodo amat gitu ya, yang nggak terlalu mikirin atau mau dengerin omongan orang lain, nggak mau terlalu mikirin pendapat orang lain gitu ya. Apalagi kalau yang negatif-negatif mungkin ya, dia nggak mau denger apapun. Mungkin ada juga yang anak spiritual, iya, ada yang udah awaken mungkin juga. Dia ini apa ya orangnya ya, sebenarnya kadang agak sedikit mudian sih ya. Iya, kalau lagi kadang suka mudian gitu, suka bad mood ya, gampang juga ilfeel, atau moodnya tuh nggak enak kadang sama orang lain, bisa yang kayak sebel atau marah gitu kadang, walaupun dia nice. Atau mungkin ada dua orang yang berbeda kali ya di sini ya, yang merasa menyesal setelah kalian menjauh. Soal di sini agak berlawanan sih, ada yang nice, tapi ada juga yang orangnya tuh mudian gitu, gampang ilfeel sama orang lain. Ini kan beda ya karakternya tuh. Iya. Nah, dia ini orangnya suka traveling, mungkin suka traveling, liburan ya, jalan-jalan. Ada yang tipe-tipenya itu punya jiwa-jiwa leader, pemimpin, atau dia tuh bisa kayak apa ya, dilihat sama orang tuh kayak seseorang yang memang jiwanya pemimpin. Nggak harus pemimpin sih, dia tuh nggak harus pemimpin, tapi mungkin dia seseorang yang kayak suka didengerin orang lain tuh kayak percaya atau mau dengerin omongan-omongannya dia gitu ya. Itu kan kayak jiwa-jiwa pemimpin kan, energi seorang pemimpin, kayak energi apa, Leo gitu ya, yang punya power, punya pride. Terus apalagi ya, orang tuh takut sama dia atau segan. Nah, jiwa-jiwa kayak gitu, dia memiliki jiwa-jiwa kayak gitu, nggak harus pemimpin ya.
Ada yang orangnya memang suka bantu atau menolong orang lain, dermawan ya, baik sih, kayak apa ya, ya baik aja gitu, suka bantu atau nolong orang ya. Dia ini orangnya kadang ada yang sedikit pemarah ya, aku ngelihatnya nih ya, sedikit pemarah. Ada yang jiwa-jiwanya itu tadi kan aku udah bilang ya, pemberani. Nah dia ini mungkin waktu itu sempat dekat atau kenal atau pernah punya hubungan sama kamu, tapi cuma sebentar aja, gak lama. Mungkin dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Nanti kita lihat ya. Ada mungkin yang tipenya itu orangnya suka bekerja, tapi bekerjanya itu mungkin di luar kota gitu. Gimana nih ngomongnya ya? Dia suka dinas, dia suka bekerja tapi dinasnya itu di luar kota. Misalnya let's say dia tinggal di Jakarta, tapi dia bekerjanya misalnya itu di Surabaya dinasnya. Atau misalnya dia orang Jakarta tapi dia merantau bekerja di Surabaya. Ada juga yang seperti itu. Dia tuh punya banyak ide-ide ini ya, kayak kreatif atau punya banyak ide yang cemerlang. Kayak nggak ada habisnya tuh ide dan pikirannya. Dia dekat banget sih sama kamu. Seseorang yang memang dekat banget sama kamu. Kenapa dia menyesal menjauh? Mungkin kalian punya dekat banget, tapi sekarang menjauh ya, gitu ya. Karena kan ini temanya menyesal gitu ya, setelah menjauh. Berarti kalian saat ini menjauh. Iya. Ada yang memang gestur dan pembawaannya itu orangnya tenang, kalem. Dia dekat banget sih sama kamu nih. Iya. Dia ini bisa jadi ya, waktu dekat sama kamu atau sekarang mungkin dia dekat sama beberapa orang atau banyak orang. Mungkin nggak cuma kamu aja. Kamu mungkin optionnya dia tuh. Aduh, sakit. Optionnya dia aja, kamu kayak salah satu dari pilihannya dia aja ya. Dia mungkin dekat sama beberapa orang. Jiwa-jiwa player atau enggak nih ya, belum lihat sih ya. Atau mungkin dia tipe-tipe orang yang nggak bisa kesepian, nggak bisa jomblo, nggak bisa single guys ya, nggak bisa, nggak mau kehilangan fans gitu ya, maunya tuh punya banyak fans. Sok cakep ya. Iya, nggak bisa jomblo, nggak bisa single, nggak bisa yang kesepian, harus ada yang merhatiin, harus ada yang diperhatiin gitu dia ya, kayak anak bayi gitu ya. Maunya diperhatiin terus, disayang-sayang. Dia ini orangnya mau berjuang buat hidupnya ya, mau berjuang, mau effort. Bukan tipe-tipe yang lemah mungkin. Atau pernah waktu kalian punya hubungan atau kalian dekat, dia itu seseorang yang memang pernah berjuang buat kamu. Mungkin waktu kamu dekat atau punya hubungan sama dia, dia seseorang yang pernah berjuang itu buat kamu atau buat hubungan kalian. Tuh, ada lagi kan kartu The Emperor. Iya. Dia ini tipe-tipe yang ini loh, self defense-nya tuh lumayan tinggi. Dia sangat menjaga dirinya, melindungi dirinya, atau dia punya self love kali ya. Dia mencintai dirinya mungkin bisa juga. Karena di sini ada energi di mana seseorang yang kayak melindungi dirinya gitu. Kenapa dia melindungi dirinya? Takut diapain mungkin sama orang ya. Iya. Mungkin dia pernah punya pengalaman yang gak enak, jadi dia ada jiwa-jiwa di mana dia itu mau melindungi dirinya, takut sakit hati, bisa trauma, bisa juga apa aja lah alasannya ya. Ada yang jiwanya ini religius, suka ibadah atau suka berdoa ya. Mungkin hubungannya sama Tuhannya dekat. Atau mungkin dia pernah atau suka mendoakan kamu, bisa juga ya. Atau ada juga mungkin kamu sama dia twin flame, ada energi mirror mungkin di sini. Kamu sama dia tuh mirip, sama saudara kembar, saudara sejiwa
tapi tak bisa bersama. Cie, sedih ya. Ya dia suka doain kamu mungkin, apalagi sebelum tidur. Doanya sebelum tidur ya. Sambil overthinking gitu ya, terus doain gitu. Positif ya. Gampang baper nih dia nih anaknya nih, gampang baperan. Mungkin waktu sama kamu dia baper, cepat bapernya. Digodain kali ya sama kamu, jadi dia gampang baper. Kok aku yang ngomong, aku yang ini sendiri ya, lucu sendiri. Iya, mungkin waktu kamu dekat sama dia, dia gampang baper sama kamu, atau dia langsung baper gitu sama kamu. Tapi emang orangnya tuh tipenya yang baperan. Gak tahu sih ini baperan gampang jatuh cinta atau gampang sensitif. Nah, gak tahu ya. Bisa keduanya gitu. Tuh kan kelihatan kamu sama dia tuh udah menjauh. Mungkin yang femininnya kayak udah nggak mau tahu tentang yang maskulin. Yang maskulinnya masih suka kepo sih aku lihatnya di sini. Ya maskulin suka kepo, yang feminin udah nggak terlalu. Mungkin yang feminin nggak tahu sih energinya apa. Intinya kadang dia kayak udah nggak mau tahu tentang si maskulinnya. Tapi maskulinnya kadang masih suka sedih sih aku ngerasanya nih. Masih suka kepo, stalking atau sedih. Di sini ada jiwa-jiwa yang memang orangnya itu emosian ya. Kenapa emosi? Gampang tersulut emosi ya. Kenapa begitu? Ada ini loh, energinya on off kamu sama dia. Datang pergi gitu ya. Kau datang dan pergi, oh begitu saja gitu ya. Aduh ya. Nah, dia ini orangnya to the point. Kalau ngomong to the point langsung gitu ya, ke intinya. Ada juga yang memang orangnya itu penuh semangat ya. Ada yang memang orangnya tuh open ke kamu, terbuka dia kalau ke kamu tuh. Apa aja mungkin dia bisa terbuka. Dia tuh perhatian loh orangnya. Entah perhatian sama kamu atau memang orangnya perhatian sama siapapun. Caring orangnya tuh. Peduli ya, peduli. Atau kamu sama dia memang saling perhatian, saling care. Ini kelihatannya yang care-nya gini, yang femininnya peduli gitu ya, care. Yang maskulinnya ini minta diperhatiin. Jadi yang maskulinnya ini haus kasih sayang mungkin ya. Mungkin ntar aku dimarah-marahin ya sama yang maskulin. Ya maskulinnya ini butuh perhatian gitu maksudnya ya, butuh perhatian. Nah yang femininnya ini memberikan perhatian gitu ya. Jadi sama-sama perhatian deh, tapi gitu intinya. Ada yang membutuhkan perhatian, ada yang memberikan perhatian. Jadi seperti gayung bersambut ya. Cocok ya kalian ya. Tapi kenapa nggak sama-sama ya? Gak usah ditanya ya, gak usah diperjelas itu. Santai aja ya, kita jangan terlalu serius ya. Jadi kalau aku bercanda-bercanda atau ketawa, santai aja gitu ya. Karena mungkin energinya aku terlalu positif ya. Jadi bawainnya tuh santai gitu ya. Terus apa nih? Dia itu nggak ada usahanya, nggak ada effortnya. Kamu melihat dia seseorang yang nggak ada usaha atau nggak effort ya. Ini gimana tuh kan? Aku bilang ini mungkin ada 2 orang di sini yang menyesal. Soalnya pertama tadi itu kan ada seseorang yang kayak berjuang. Ya nggak sih, aku ada bilang kayak gitu ya. Iya benar, tadi aku ada bilang ada seseorang yang berjuang. Di sini tiba-tiba aku menemukan ada seseorang yang memang nggak berjuang. Berarti ada 2 orang di sini di dalam karakter yang berbeda. Mengerti ya maksudnya. Mungkin dia usahanya sedikit atau emang gak ada usahanya, kamu lihatnya kayak gitu. Ada yang jiwa-jiwanya ini dewasa. Dewasa ya. Sudah cukup dewasa dia nih. Bisa lebih dewasa dari kamu atau bisa dewasa secara usia, bisa juga. Ada yang memang udah mapan.
Iya, dalam karir atau dalam finansial sudah mapan, sudah cukup mapan orangnya. Ya, ada yang memang fokusnya itu ke karir dan finansial hidupnya, lebih fokus ke sana daripada urusan aspek lain-lain. Mungkin dia udah menutup hati buat kamu. Ya, kayak udah yakin gitu dia menutup hati, atau udah yakin gitu dia nggak mau berhubungan atau nggak komunikasi sama kamu. Ada yang energinya memang diam. Dia tuh, kamu sama dia mungkin diam-diaman, atau dia nggak komunikasi, diam gitu ya. Ada sih energinya yang ini kan kalian menjauh. Mungkin ada energi seseorang yang kayak ingin komunikasi atau memberikan kabar atau mengirim pesan gitu ya. Tuh di sini ada Ace of Wands-nya ya. Dia ini tipe yang mau bersusah payah, bersusah-susah dalam hidup. Tipe orang yang mau berjuang, jadi dia tuh mau susah-susah dalam berusaha dalam hidupnya ya. Dia mungkin pernah meragukan hubungan kamu sama dia, atau dia pernah meragukan kamu. Dia nggak yakin. Ada yang energinya memang kamu sama dia itu ya punya perbedaan yang cukup jelas, seperti langit dan bumi, hitam dan putih, matahari dan bulan. Apapun sih perbedaannya, dia merasakan sesuatu yang nggak tenang gitu loh tentang kamu. Kenapa ya? Atau mungkin waktu kamu sama dia menjalin hubungan atau dekat, dia merasakan sesuatu yang nggak tenang. Iya, kenapa kayak gitu nggak tenang ya? Orangnya nih keras nih sebenarnya nih, pendiriannya mungkin keras. Ada yang ngomongnya tuh jutek atau ketus ya. Dia tuh mungkin merasakan beban, deket sama kamu ada beban, atau dia merasakan beban tentang hubungannya sama kamu. Mungkin cukup berat buat dijalanin. Jadi merasakan beban. Dia ini mungkin udah lelah, udah capek soal hubungannya sama kamu. Kayak udah gak ada semangat, atau kayak udah gak bersemangat itulah buat memperjuangkan atau menjalankan hubungannya sama kamu. Pasti ada alasan sih kenapa dia kayak gitu ya. Iya. Dia orang yang suka santai, suka rebahan mungkin ya. Kayak orang yang suka istirahat, tidur. Itu karakternya ya. Ada yang memang auranya ini positif. Ini bisa 2 atau 3 orang sih aku ngerasanya. Ada yang auranya itu positif ya, dilihat atau terpancar auranya itu positif baik. Ada juga mungkin energi water sign, air sign mungkin ya di sini ya. Dia itu punya banyak mimpi, punya banyak tujuan di dalam hidupnya. Ya. Dia tuh kalau ngejalanin apa-apa sepenuh hati, totalitas. Kayak kemungkinan besarnya tuh bisa berhasil, ya. Mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu, ya. Mungkin mantan ya. Mantan pacar, mantan istri, mantan suami, mantan tetangga, mantan gebetan mungkin ya. Mungkin sampai sekarang dia juga masih suka galauin kamu, ya. Jujur Li ya, dia masih suka galauin kamu. Kayak ada suatu kesedihan yang dia simpan tentang kamu. Kenapa? Ada unfinished business atau apa? Kenapa masih suka sedih? Iya, masih suka sedih. Kadang ada energi di mana dia tuh kayak pengen mendekat juga. Kadang ya, kadang. Kamu jangan kegeeran dulu. Iya, ada energi di mana kadang dia itu mau mendekat, atau mau terkoneksi, atau mau deket lagi, atau mau komunikasi lagi sama kamu. Kadang ada energinya yang kayak gitu. Tapi ya memang aku ngerasa dia ini kayak udah nyerah, atau udah capek, atau udah lelah tentang hubungannya sama kamu. Kenapa begitu? Ya, kondisi hubungan kalian kenapa dia capek, lelah? Pasrah, nyerah, ada energi-energi seperti itu dia. Ada yang childish di sini nih. Mungkin dia lebih muda ya dari kamu usianya, atau tingkat kedewasaannya lebih muda, atau lebih childish dari kamu. Iya. Ada yang fire sign juga nih.
Aku ngerasanya nih dia fire sign. Dia ini mungkin seseorang yang mengagumi kamu. Dia tuh kagum sama kamu. Cie. Emang kamu kenapa bisa bikin dia kagum? Hebat berarti kamu ya. Bisa bikin seseorang kagum. Gak tau sih kagumnya kenapa, tapi lebih banyak kagumnya karena kamu itu ya menarik, cantik atau ganteng gitu. Menurut dia ya, bukan menurut aku. Iya. Dan gini, mungkin ya, dia kan tadi aku udah bilang dia tuh tipe-tipe yang bisa dekat sama banyak orang atau punya banyak pilihan waktu dia dekat sama kamu atau waktu punya hubungan sama kamu. Tapi ada yang memang kayak walaupun dia dekat sama banyak orang, walaupun dia dealing sama orang lain, tapi di hatinya mungkin dia memilih kamu. Cie, kayak kamulah satu-satunya gitu ya. Kayak kamu tuh satu-satunya di hati gitu ya, di pikirannya. Walaupun ya adalah beberapa orang yang dekat sama dia juga, walaupun dia dealing sama orang lain ya. Aku nggak ngerti ya, dari tadi tuh ngerasa kayak ada energi seseorang yang sedih gitu, kayak suka ada yang sampai nangis. Kenapa nangis? Jangan nangis dong. Aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang bilang kayak gini, entah kapan aku bakalan menuju ke kamu gitu ya. Cie, seneng nih kamu nih ya. Dia itu orangnya pemikir atau memang suka mikirin kamu sih. Iya, suka mikirin kamu. Mikirinnya tuh kadang sampai kayak senyum-senyum sendiri gitu ya. Gak tahu sih gila atau enggak ya. Tapi ya yang sampai kayak tersipu malu, senyum-senyum. Ya mungkin dia ingat kenangannya sama kamu kali ya. Atau ya waktu deket sama kamu dia banyak kayak happy mungkin, senyum-senyum gitu ya. Kalau lagi chat atau komunikasi sama kamu. Ya kalau orang lagi jatuh cinta kan biasanya senyum-senyum sendiri kan. Gitu. Orang jatuh cinta sama orang gak waras tuh ini ya, mirip. Suka senyum-senyum sendiri soalnya. Ada yang jiwanya ini labil, suka berubah-ubah. Kan tadi ada yang childish kan, jadi mungkin masih labil jiwanya. Atau mungkin gini, ada energi seseorang di mana waktu sama kamu dia tiba-tiba berubah. Atau dia tiba-tiba berbeda gitu kamu ngerasanya. Ya, mungkin dia punya alasan lain. Ada yang jiwanya ini memang kayak pendendam ya. Kalau ada orang salah atau kenapa dia tuh kayak dendaman. Ada yang memang punya ini apa pendiriannya tegas, punya pendirian yang teguh atau tegas bisa juga. Jadi kalau dia udah bilang A ya A gitu, nggak bisa diubah. Tuh kamu sama dia tuh udah menjauh, tapi ada energi di mana kalian tuh kayak masih mau deket, tapi sulit karena ada penghalang atau hambatan. Atau mungkin ada apa kali ya di antara kamu sama dia gitu di tengah-tengah. Jadi itu yang memisahkan kalian atau yang membuat kalian menjauh. Tuh, dua orang yang kayak berpisah, menjauh tapi ingin bersama. Lihat deh, ini kan tangannya kayak ingin mendekat ya, tapi ada tengah-tengah di sini entah apa atau siapa atau apapun yang bikin kalian itu berjarak, menjauh, tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu gitu ya. Begitu penjelasannya ya. Berat hubungan kamu sama dia tuh berat atau dia merasa berat untuk menjalani atau tetap dekat sama kamu. Ya pasti ada alasan-alasannya ya. Dia ini happy atau senang loh sama kamu, atau bisa juga di sini ada energi third party. Kamu sama dia itu di dalam hubungan third party entah waktu itu atau saat ini ya. Kan sekarang udah menjauh nih ya, berarti waktu itu mungkin dekat ya atau punya hubungan. Mungkin waktu itu hubungan third party atau sekarang ya mungkin third party juga kamu sama dia. Salah satu ada di antara hubungan orang lain, entah siapa ya, bisa kamu atau dia. Dia ini seseorang yang mungkin pernah melakukan kesalahan sama kamu atau pernah menyakiti kamu. Jadi seakan dia itu kayak pengen meminta maaf sama kamu. Maafin aku ya, aku punya salah sama kamu, aku bersalah atau pernah menyakiti kamu, membuat kamu terluka ya. Dia itu mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari hubungannya sama kamu, dari kedekatan kalian. Ada yang memang energinya itu lagi healing atau berusaha move on mungkin dari kamu. Ya sedih deh, kok move on? Ya sedih nggak? Iya, dia tuh seseorang dari masa lalu yang memang saat ini energinya tuh pengen healing.
ya. Terus apa lagi nih? Mungkin ada yang memang hubungannya kalian itu karmik ya. Hubungan apa sih ini? Ada kayak ini apa? Koneksi spiritual mungkin di sini. Entah karmik atau twin flame atau soulmate ya. Pokoknya ada ini spiritual connection di antara kalian. Kayak hubungan kalian tuh kayak dijaga mungkin sama spirit guides atau kayak dilindungi, atau ada energi di mana apa ya? Ada ikut campur atau campur tangan spirit guides kalian berdua tuh. Kayak ada 2 spirit guides yang mungkin menyatukan kalian atau mewarisi hubungan ini. Kalau misalnya karmik ya hubungannya. Ada spiritual connection mungkin yang bikin kamu sama dia terikat terus, atau terhubung terus, atau terkoneksi terus. Sadar nggak sadar, kadang terkoneksi, terikat gitu ya, walaupun udah menjauh. Nah itu mungkin energi dari apa ya, energi yang diwarisi sama spirit guides kamu sama dia. Kamu atau dia mungkin menganggap kayak apa ya, the one. Mungkin dia menganggap kamu itu orang yang tepat buat dia, tapi entah kenapa ya kamu menjauh. Bisa karena keadaan menjauhnya, atau karena alasan apapun lah. Kita di sini nggak lihat alasan kenapa dia menjauh soalnya ya, karena temanya adalah siapa yang menyesal setelah menjauh. Oke. Bukan kenapa dia menjauh ya. Jadi aku nggak memberikan alasan-alasan kenapa dia menjauhnya. Nah dia ini menganggap kamu itu sebenarnya orang yang tepat, the one buat dia, atau mungkin kamu juga menganggap dia itu the one, orang yang tepat buat kamu. Kayak kalian tuh saling mencintai sebenarnya tuh. Ada lagi kayak di sini ada spirit guides atau malaikat pelindung yang melindungi hubungan kamu sama dia. Nah tiba-tiba aku merinding. Ya, kayak hubungan kalian tuh mungkin hubungan past life gitu, mungkin dahulu di dunia sebelumnya, di past life, masa sebelumnya kamu pernah punya hubungan sama dia. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu, di kehidupan sebelumnya ya, maksudnya di past life. Mungkin dia pasangan kamu, mantan kamu dulunya, atau bisa juga keluarga kamu, atau siapapun lah. Di past life itu nggak semuanya tentang apa ya, pasangan ya, enggak. Bisa jadi dia keluarga, bisa jadi dia itu ibu, ayah, adik, kakak, pasangan, istri, suami, atau siapapun ya hubungannya sama kamu. Terus dipertemukan lagi di sini gitu ya. Untuk apa ya? Untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai, mungkin unfinished business dari past life, tapi ternyata mungkin di sini ada juga yang belum selesai juga. Bisa jadi mungkin dipertemukan lagi nanti di next life ya. Karena urusannya belum selesai-selesai. Iya. Kamu kalau sama dia ya, kalau ketemu atau kamu lagi deket sama dia, ya entah lagi komunikasi jarak jauh, chat atau telepon atau ketemu gitu, romantis banget, mesra banget, ya kayak dunia milik berdua. Aku cuma numpang, ya. Aku yang numpang, tenang aja, aku yang numpang. Kamu sama dia, ini dunia milik kamu, aku yang numpang ya. Maafin ya. Kalau udah numpang terus ganggu lagi, maafin ya. Ada yang memang energinya kamu sama dia mungkin pernah menikah, ya. Di sini ada wedding tiba-tiba soalnya. Aku mikirnya mungkin kamu sama dia pernah menikah, terus akhirnya kamu sama dia mungkin berpisah dan menjauh, bisa. Atau mungkin juga kamu sama dia pernah apa ya, punya keinginan buat menikah, tapi mungkin belum sampai menikah, terus kalian berpisah, hubungannya selesai dan menjauh. Mungkin juga siapa tahu dia ngerasa punya atau pernah bikin kamu sakit hati tuh ya, terus jadinya dia menyesal gitu karena pernah bikin kamu sedih gitu, terluka, jadi dia menyesal, mungkin pernah menyakiti seseorang. Bisa juga kayak gitu alasannya kan. Atau mungkin apa ya, iya pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan wedding, pernikahan, atau kalian mungkin pernah menikah terus berpisah. Yes. Iya, di sini ada energi di mana seseorang tuh kayak udah menikah, kamu atau dia yang sudah menikah tuh, kayak ada family mungkin di sini. Ya, ada juga memang sudah memiliki anak, baby gitu. Ada family issue, bisa juga di sini family issue.
Kayak mungkin ada masalah keluarganya mungkin yang buat kamu sama dia menjauh. Misalnya masalah keluarga tuh apa? Misalnya dia udah punya pasangan, istri atau suami, ya kamu kan nggak mungkin kan tetap dekat sama dia, makanya kamu sama dia menjauh dan dia menyesal gitu ya. Atau bisa juga family issue-nya, kamu sama dia nggak disetujui sama orang tuanya atau keluarganya, bisa juga ya. Ya family issue lah ya, pasti kalian paham lah. Dan apa nih, mungkin dia itu seseorang yang pernah menyakiti kamu, bisa juga pernah menyakiti karena ada rasa ini apa, trust issue ya. Mungkin salah satu pernah berkhianat, pernah melukai, atau pernah selingkuh mungkin ya. Pokoknya ada masalah trust issue dan dia menyesal setelah menjauh ya. Mungkin karena dia menyakiti, jadi dia sedih dan menyesal kenapa dia bisa menyakiti kamu. Ada memang dia ngerasa kamu ini sulit dilupakan, dia masih cinta ya sama kamu, atau dia masih menyimpan perasaannya sama kamu, dan dia tuh menganggap kamu tuh kayak true love-nya, cinta sejati. Karena kok ini nggak move on, kok ini nggak lupa ya, nggak healing gitu ya. Iya, kenapa kayak gitu ya? Ada energinya gini, dia masih single. Kenapa dia masih single? Karena dia energinya masih masih ketarik sama kamu terus, kayak dia masih ada perasaan sama kamu, dia belum healing, dia belum move on gitu ya. Iya, makanya dia masih single dan dia menyesal menjauh sama kamu. Dia ini seseorang yang kayak udah tahu nih, misalnya positif negatifnya kamu, kelebihan dan kekurangan kamu, tapi dia masih mau menerima kamu apa adanya. Dia bisa menerima kamu apa adanya, atau misalnya dalam keadaan dan situasi apapun gitu, kalian sama-sama bisa saling melengkapi, saling menerima, bisa saling melengkapi dan menerima keadaan masing-masing satu sama lain ya. Ada juga yang memang awalnya kamu sama dia mungkin temenan, terus kalian dekat dan punya hubungan waktu itu. Atau mungkin dia ini sebenarnya teman kamu, bukan pasangan, atau bukan ya gini maksudnya, dia mungkin teman kamu ya. Terus dia menyesal udah menjauh dari kamu. Jadi dia itu mungkin seorang teman kamu yang gak ada romantic feeling sama kamu, bisa juga. Karena aku bilang kan tadi ini energinya ada banyak ya, kayak beberapa orang. Ini mungkin paling banyak 4 ya, bisa 4, tapi paling dikit tuh 2, sedikitnya tuh 2. Ada 2 orang energi di sini, atau paling banyak itu ada 4 orang di sini. Salah satunya mungkin dia teman kamu. Dia menyesal setelah menjauh dari kamu. Ya. Mungkin kamu pernah bantu dia atau tolong dia, atau dia pernah bantu atau tolong kamu. Ya mungkin kalian sedekat itu sih dulu. Kamu sama dia ini kayak punya chemistry. Dekat banget ya. Ya entah teman atau dulu kalian pernah dekat gitu ya. Ada romantic feelings. Kayak koneksi kalian tuh kuat. Walaupun jauh tuh deket. Terus kayak ada kayak ada yang menarik, kayak magnet gitu. Bisa jadi twin flame, mungkin bisa jadi soulmate ya kalian tuh. Iya, kan soulmate tuh. Tadi baru aku bilang tiba-tiba kartunya ada. Dia seseorang yang mungkin suka ngedoain kamu ya. Dia tuh kayak pengen banget kamu bahagia. Biasanya seseorang yang pengen bahagia ini seseorang yang pernah menyakiti ya. Karena udah menyakiti, sedih, menyesal, terus dia kayak pengen kamu itu bahagia gitu ya. Lebih happy, karena dia kan pernah bikin kamu sedih soalnya. Ya, jadi dia pengen lihat kamu tuh happy, bahagia hidupnya. Dia itu seseorang yang manipulatif, suka menyembunyikan sesuatu gitu dari kamu, atau bisa memanipulasi perasaan dan keadaan. Mungkin dia masih punya perasaan sama kamu, tapi dia menunjukkan kalau dia biasa aja, gak ada perasaan sama kamu. Atau kalau dia mungkin masih sebel sama kamu, tapi di depan kamu dia biasa aja gitu ya, menutupi perasaannya dan marahnya sama kamu gitu. Jadi kamu kalau lihat dia tuh kayak bukan dia yang sebenarnya,
sebenarnya kayak gitu, tapi kamu nggak tahu karena dia kan kayak pakai topeng. Dia nggak menunjukkan wujud aslinya ke kamu, apa yang dia rasakan, apa pikirannya tentang kamu gitu. Jadi dia tidak benar-benar menunjukkan. Nggak bisa dibilang fake sih, mungkin dia memanipulasi semuanya karena keadaan, karena mungkin punya alasan tersendiri gitu ya. Jadi nggak boleh negative thinking dulu ya, pasti semuanya ada alasannya. Kalau di aku ya, di tarot aku gitu ya, kalau yang udah kenal atau deket sama aku pasti ya, kayak klien-klien aku pasti tahu kalau aku tuh orangnya ya sepositif itu gitu. Bukan mengakui positif, tapi lebih ke ya janganlah kita gitu punya pikiran negatif ke orang lain gitu ya. Yang positif-positif aja gitu maksudnya ya. Jadi kita selalu berusaha positif supaya hal-hal positif itu datang ke kita gitu maksudku. Nah, dia ini seseorang yang punya passion, hasrat ke kamu. Mungkin ada ini ya, kayak sex attraction gitu ya. Dia kalau ngeliat kamu tuh kayak, aduh pengen deh deket, aduh pengen deh ada apa sih kontak fisik gitu ya. Kayak pengen deket, pengen, ya gitu lah pokoknya. Ya pokoknya intinya dia punya hasrat, passion ke kamu, bukan cuma perasaan aja. Dia tuh pengen deket, mungkin ada kayak hasrat pengen memeluk kamu gitu ya. Ada ini apa ya, kontak fisik, apapun lah kontak fisiknya lah ya. Tapi ini energi soulmate-nya lumayan sih, lumayan strong nih. Kalau misalnya dia toxic ya, misalnya aku belum lihat sih dia toxic atau enggak di sini. Kalau misalnya dia toxic, bisa aja kamu sama dia bersatu, tapi ya tunggu dia ini dulu apa? Jadi lebih baik. Kalau dia bisa lebih baik, dia menuju ke kamu, ya itu bisa jadi kamu sama dia ya soulmate gitu. Tapi kalau masih toxic ya mungkin masih karmic gitu hubungannya, karmic relationship ya. Oke, itu saja sepertinya ya. Aku capek banget nih, belum makan soalnya. Terus aku paksain buat bikin video ya. Itu aja ya gengs, thank you gengs for watching. Thank you gengs for watching. Lupa inisial, huruf dan zodiaknya belum. Nggak fokus ya karena belum makan, sorry ya. Yes, ini zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Ada zodiak Sagittarius, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, Pisces, Libra, Leo, Scorpio. Salah satu huruf inisial dari huruf ini di antara nama kalian ada huruf U, B, G, V, R, T, D, K, M, O, Q, W. Gak jelas ya aku bacanya nih. Ya, ini aku zoom walaupun tidak terlihat, tapi aku sudah berusaha. Oke, gengs, itu aja ya, gengs. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share. Ya, don't forget to like, comment, share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Ya, maaf banget kalau agak cepet-cepet, maaf banget kalau bercanda terus. Ya, nggak apa-apa ya. Daripada sedih-sedih, stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!